路子。韩老弟，所谓有才走遍天下，寻到了一条求财的好。你来吧，罢了，出去走走散散。无才寸步难行，你送个我呀。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kui Huan yang bertanya apakah kau baru bergabung dengan sekte ini. Karena aku tak pernah melihat dirimu sebelumnya. Han Li pun segera memperkenalkan dirinya. Ia juga memberitahu bahwa aku baru saja bergabung sejak 1 tahun yang lalu. Han Li berkata jika senior pasti seorang murid yang sangat kuat di dalam sekte Puncak Pedang Tersembunyi. Kui Huan menjawab bahwa diriku sudah bergabung sekitar 8 tahun yang lalu. Tetapi basis kultivasiku tidak setinggi yang kau bayangkan. Dirinya juga berkata, namun aku tahu segala sesuatu yang terjadi di sekte ini. Sehingga jika kau memiliki pertanyaan, maka jangan merasa sungkan untuk bertanya padaku. Kemudian Han Li bertanya, ada apa senior datang ke kebun obat ini? Kui Huan menjelaskan bahwa diriku sebenarnya ingin meminta sedikit bantuan pada junior Han. Dan kau pasti tahu jika para murid luar tidak mudah untuk mendapat batu roh. Jadi kami berpikir bisa sedikit melakukan sebuah usaha untuk mendapatkannya. Kui Huan mengatakan bahwa ada rubah awan salju di rawa Grand Trail. Awalnya, rubah awan salju itu bukanlah seekor binatang spiritual. Namun baru-baru ini kami berhasil menemukan seekor rubah awan salju yang memiliki energi spiritual tingkat tinggi. Setidaknya satu rubah awan salju saja dapat bernilai beberapa ratus batu roh. Tapi sangat disayangkan kami tak berhasil menangkapnya. Dan jika kita ingin memancing rubah awan salju itu untuk keluar, kita membutuhkan esensi amber yang berusia 10 tahun. Tetapi esensi amber yang berusia 10 tahun itu sangatlah mahal untuk dibeli. Hal itu membuat diriku teringat bahwa senior Yuan memiliki esensi amber berusia 50 tahun di kebun ini. Jadi aku penasaran, bolehkah diriku meminjam esensi itu yang berusia 50 tahun tersebut? Han Li berpikir padahal dia tahu jika permintaannya sangatlah tidak masuk akal. Sehingga Han Li menegaskan, aku yakin senior Huan tahu bahwa semua obat spiritual usia di kebun ini dilarang untuk digunakan. Dan jika para senior lain mengetahui tentang hal ini, diriku pasti akan mendapat sebuah hukuman. Kui Huan bilang agar adik junior Han tak perlu khawatir tentang masalah hukuman itu. Karena setelah kesepakatan terjadi, diriku akan memberimu bagian yang adil dari batu roh tersebut. Namun Han Li meminta maaf karena aku tak bisa memberikannya pada senior. Dan hal itu sungguh di luar dari kendaliku. Kui Huan tentu menjadi sangat terkejut mendengar jawaban Han Li. Tapi Han Li berkata jika senior benar-benar tak mempunyai batu roh yang cukup, maka tenang saja karena diriku bisa meminjamkannya pada kalian. Agar kalian semua bisa membeli esensi amber dari pasar obat secara langsung. Kui Huan bilang apakah junior Han mempunyai batu roh sebanyak itu? Karena satu esensi amber saja berharga 30 batu roh. Han Li menjawab tentu saja aku memilikinya. Tapi ingat kalian akan membayarnya kembali beserta dengan bunganya. Beberapa hari kemudian terlihat Kui Huan yang kembali datang menemui Han Li untuk meminta bantuan kembali. Dirinya memberitahu bahwa kami telah menemukan rangkaian pelacakan untuk menangkap rubah itu. Tetapi salah satu dari kami tiba-tiba saja membatalkan rencana tersebut. Oleh karena itu, kami berpikir lebih baik membagi keuntungannya dengan senior Han daripada orang lain. Han Li berkata tentu saja diriku akan ikut menangkap rubah awan salju itu bersama kalian. Yang hal itu membuat Kui Huan menjadi sangat senang.
Hanli bergumam jika biasanya aku selalu menolak agar tidak terlibat dalam hal seperti itu. Namun beberapa hari ini diriku merasa buruk dalam mengembangkan teknik pengembangan kultivasiku, sehingga keluar selama beberapa waktu mungkin akan terasa lebih baik, dan agar aku bisa menemukan solusi tentang pengembangan kultivasiku yang belum berkembang. Beberapa hari kemudian, Hanli pun telah tiba di tempat pertemuan yang mereka janjikan. Tetapi Hanli lupa jika kultivator di tahap Qi kondensasi akan berjalan cukup lambat untuk mencapai ke sini. Lalu 2 jam kemudian, para senior itu pun akhirnya telah sampai di tempat tersebut. Kui Huan segera memperkenalkan 3 orang senior lainnya pada Hanli. Yang pertama adalah senior bernama Wang. Kemudian ada juga senior Ma. Lalu selanjutnya ada senior Si yang merupakan kakak laki-laki dari senior Ma. Tak mau banyak bicara, mereka semua pun langsung pergi untuk menangkap rubah awan salju. Saat di perjalanan, Kui Huan sangat terkejut melihat pedang terbang tingkat atas milik Hanli. Ia bertanya, apakah kau berasal dari keluarga yang kaya? Hanli menjelaskan jika diriku adalah seorang penyendiri dan tak punya keluarga. Dan pada awal-awal tahunku, aku memutuskan menjadi seorang kultivator. Diriku belajar beberapa keterampilan dasar dalam membuat sebuah jimat, sehingga karena hal itu aku berhasil mendapatkan batu roh. Mereka semua juga tak menyangka jika Hanli bisa membuat jimatnya sendiri. Kemudian di jalur rawa hijau, kami langsung menempatkan esensi amber di tempatnya. Dan sekarang masing-masing dari kami akan berada di posisi yang tersembunyi di udara. 4 jam kemudian, rubah awan salju itu pun tak pernah kunjung datang. Hal itu membuat senior Kui Han kesal mengapa lama sekali rubah awan salju itu akan muncul. Sedangkan senior Wang meminta agar mereka semua tetap bersabar menunggu kedatangan rubah awan salju. Tak berselang lama, rubah awan salju itu pun akhirnya muncul di sebelah barat. Mereka semua segera melancarkan serangannya untuk menangkap rubah itu. Rubah awan salju langsung berlari untuk menghindari serangan dari mereka. Namun pada akhirnya, rubah awan salju berhasil dibuat tak berdaya akibat serangan mereka. Senior Ma bertanya-tanya apakah rubah awan salju itu telah mati. Tetapi senior Wang menegaskan agar senior Ma jangan sampai terkecoh karena rubah adalah hewan yang licik. Sehingga lebih baik kau turun untuk memeriksanya. Sedangkan kami akan tetap di sini untuk menjaga arai formasi. Saat diperiksa, rubah awan salju itu memang sudah tak bernafas sedikit pun. Yang hal tersebut membuat mereka semua menjadi sangat panik. Lalu senior Wang meminta agar lebih baik mereka menghapus arai formasi itu. Ketika senior Ma bertanya apakah rubah awan salju ini mati karena merasa terkejut, tapi mereka semua berkata agar senior Ma lebih berhati-hati karena mungkin saja rubah itu sedang berpura-pura. Dan benar saja rubah awan salju tiba-tiba berhasil lolos, bahkan membuat tangan senior Ma sampai terluka. Senior Wang bergegas turun untuk memeriksa luka di tangan senior Ma. Namun senior Ma bersyukur karena untung saja serangan dari rubah awan salju tidak beracun. Sementara itu 3 senior lain beserta Hanli terus berusaha untuk mencari keberadaan rubah tersebut. Hanli mengingatkan agar para senior jangan terlalu panik karena aku akan melacak rubah awan salju dengan alat ajaib. Dan ketika dia keluar, diriku akan langsung menangkapnya dalam keadaan hidup. Mereka bangga pada Hanli karena selalu bisa diandalkan. Namun saat itu mereka memberitahu Hanli bahwa rubah awan salju itu masuk ke dalam sebuah gunung. Hanli pun bergegas pergi ke dalam untuk mencari keberadaannya. Hanli menggunakan teknik penggali serigala Ruyi untuk menyusuri gunung itu. Dan akhirnya Hanli berhasil melihat rubah awan salju yang tak menyadari kehadirannya. Jadi meskipun rubah awan salju ini mencoba untuk menggali tanah lebih jauh, dirinya tak akan bisa menghindari dari deteksi spiritual milikku. Hanli menyadari jika rubah ini memiliki energi pembersihan spiritual yang sama dengan ginseng 9 melodi, tapi juga bukanlah sesuatu yang familiar. Namun karena sangat luar biasa untuk selalu diperhatikan.
Tak berselang lama, rubah awan salju itu pun melompat masuk ke tanah yang lebih dalam. Setibanya di sana, Hanli tak menyangka jika ada sebuah tempat tinggal di dalam gunung ini. Saat Hanli mencoba mengeluarkan kesadaran spiritual untuk memeriksa tempat itu, ternyata kesadaran Hanli terblokir. Hanli bingung apakah aku harus melanjutkan pencarian ini, karena sebenarnya diriku merasa jika tempat ini sedikit berbahaya. Tetapi tanpa diduga, Hanli mendengar suara seseorang yang sedang berbicara. Dirinya langsung mengeluarkan pedang bambu guntur untuk berjaga-jaga. Ia juga sangat terkejut melihat adanya seorang wanita di tempat gelap itu. Wanita tersebut berkata, "Jadi kau bukanlah seseorang yang lebih di tahap ki kondensasi, melainkan seorang kultivator di tahap core formasi." Wanita itu juga bilang bahwa teknik pengembangan kultivasimu sangat bagus. Dirimu juga masih sangat muda, namun sudah berada di tingkat core formasi tahap akhir. Hanli menjawab bahwa senior terlalu memujiku. Ia bertanya siapakah senior sebenarnya. Wanita itu menjawab, "Kau tak akan mengenali namaku meskipun aku memberitahumu, karena para Naskensol saja tak akan mengetahuinya." Hanli berpikir apakah mungkin wanita ini adalah seorang kultivator yang mengasingkan diri. Namun aku sadar jika diriku bukanlah tandingan untuknya. Tetapi jika dia mencoba menyerangku, aku bisa melarikan diri dengan menggunakan teknik darah iblis yang baru saja kupelajari. Hanli penasaran mengapa wanita ini bersembunyi tepat di bawah 3 sekte. Dan sepertinya tempat ini tidak diukir dengan sebuah pedang terbang. Wanita tersebut bertanya, "Apakah kau penasaran dengan tempat tinggal yang kumiliki? Jadi, mengapa dirimu tak mencoba menyerang formasi pelindung tempat tinggalku?" Tak banyak bicara, Hanli pun segera menyerang formasi pelindung tersebut. Namun dirinya terkejut karena formasi pelindung itu bisa utuh kembali. Jadi, Hanli bertanya, "Apakah kau telah melakukan teknik terlarang pada formasi ini?" Wanita tersebut menjawab, "Jika dirimu terlalu berpikiran negatif tentangku." Dia menjelaskan bahwa itu disebut sebagai Azure Goldstone atau batu penyerap jiwa, dan itu merupakan bahan terlangka dari masa lalu yang luar biasa. Batu penyerap jiwa ini hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan yang besar, karena teknik maupun barang-barang khusus tak akan pernah berpengaruh terhadapnya. Tetapi jika dipikir, meskipun kau sudah mencapai tingkat core formasi tahap akhir, dirimu kelihatannya tak memiliki potensi lain. Namun, karena kau berhasil datang ke tempat ini, diriku memiliki barang spesial yang dapat membantumu di masa depan. Hanli terkejut dan bertanya, "Apakah senior akan menyerahkan barang ini kepadaku?" Wanita itu menjawab, "Tentu saja. Aku memiliki sebuah persyaratan untukmu. Yang pertama, aku hanya meminjamkan barang spesial ini kepadamu. Dan yang kedua, kau harus membantuku mengirim sebuah surat." Hanli berpikir jika sepertinya ada yang salah dengan tawaran senior ini. Hanli pun menolak karena tidak tepat untuk menerima barang spesial ini ketika baru saja bertemu. Wanita itu mengatakan jika barang ini bisa menstabilkan jiwamu sebesar 30% dan membuat tingkat kultivasimu lebih mudah untuk mencapai ranah Naskensol. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang bertanya, "Jadi diriku hanya perlu membantumu mengirimkan sebuah surat?" Wanita tersebut menjawab, "Tentu saja. Apakah kau pikir aku akan menyuruhmu menghabisi seseorang?" Kemudian wanita itu segera melemparkan harta berharganya pada Hanli. Saat Hanli hendak membuka kotak tersebut, keluarlah cahaya hijau yang sangat terang. Wanita misterius itu menjelaskan bahwa ini adalah batu spirit korjet yang akan membantumu berkultivasi. Dirinya juga bilang jika kau berkultivasi dengan batu ini, maka perkembanganmu akan meningkat 4 kali lipat. Hanli tentu membenarkan hal tersebut. Karena dengan adanya batu spirit korjet, diriku tak perlu berusaha selama puluhan tahun. Dan mungkin aku hanya memerlukan waktu 10 tahun saja untuk menstabilkan tingkat kultivasiku.
Wanita itu memberitahu bahwa di belakang dinding ini ada sebuah lubang yang berisi kotak batu giok. Tapi kotak tersebut disegel dengan sebuah jimat, sehingga aku ingin kau menyingkirkan jimatnya dan berikan kotak itu kepadaku. Han Li bertanya apakah kau tidak bisa mengambilnya sendiri. Wanita tersebut menegaskan jika diriku bisa mengambilnya sendiri, maka aku tak perlu menyuruhmu. Lalu wanita itu pun membuka kain yang menutupi bagian kakinya, dan Han Li menjadi terkejut sebab kaki wanita itu telah menjadi tengkorak. Sang wanita misterius mengatakan bahwa aku membangun tempat ini dengan batu emas biru. Kemudian setelahnya diriku mengikat kaki ini menggunakan rantai untuk menjaga tempat ini dari diriku sendiri. Han Li tentu tak menyangka dengan apa yang dikatakan wanita itu. Namun wanita tersebut kembali menjelaskan, kau benar karena diriku telah menguasai seni pembunuhan eternal. Yang mana teknik itu sangatlah kuat, karena setelah berhasil membudidayakannya, pikiranku terus dipenuhi oleh haus darah. Bahkan saat itu aku mengabaikan peringatan teman-temanku yang meminta agar diriku tak mempelajarinya. Aku mempelajarinya hanya untuk melakukan pembantaian besar-besaran ketika diriku di tahap Naskensol. Lalu pada akhirnya aku terluka parah akibat dari teknik pembunuhan eternal. Diriku juga mulai tak bisa berjalan serta kehilangan lenganku. Sehingga untuk mencegah diriku menimbulkan masalah, aku pun terpaksa mengunci diriku di tempat ini dan mempercayakan kuncinya pada sahabat terbaikku. Namun sudah beberapa tahun berlalu sejak aku masih mendengar kabar tentangnya. Jadi jika kau tak menemukanku di sini, mungkin tempat ini akan menjadi kuburanku. Han Li menjawab bahwa setelah semua yang terjadi, mungkin temanmu sudah mati. Wanita itu berkata, kami telah berjanji jika ada hal tak terduga yang terjadi, maka dia akan memberikan kunci tersebut pada keturunannya. Kemudian Han Li pun segera mengambil kotak yang dimaksud, tapi Han Li merasakan adanya firasat buruk dari jimat tersebut. Wanita itu mengingatkan bahwa token gioknya berada di dalam kotak, jadi sobek saja jimatnya dan berikan kotak itu kepadaku. Namun Han Li masih sangat ragu untuk memberikan kotak itu pada sang senior. Sementara wanita tersebut berkata, jika aku sudah memberikan spirit korzet milikku kepadamu, jadi mengapa kau masih merasa ragu? Tanpa diduga, Han Li justru melempar kotak yang masih tersegel itu kepada wanita tersebut. Yang ternyata hal itu membuat sang wanita misterius berteriak kesakitan. Han Li juga tak menyangka karena di sana terdapat gas beracun. Tak hanya itu saja, wanita misterius juga mulai menyerang Han Li. Tapi untungnya Han Li segera mengeluarkan sebuah formasi untuk melindungi dirinya. Han Li berpikir jika ternyata wanita misterius itu adalah setan mayat. Han Li terkejut karena rupanya jimat tersebut tak berefek sedikit pun terhadap setan mayat. Dan legenda mengatakan bahwa iblis ini tak dapat dilukai secara fisik, karena hanya bisa dilukai menggunakan api sejati maupun segel dengan teknik penyerapan jiwa. Han Li berkata syarat untuk menjadi setan mayat sangatlah ekstrim, karena yang pertama mereka harus menjadi Naskensol dengan fisik elemen tanah ataupun kayu, serta mereka membutuhkan akar spiritual surga untuk melakukannya. Dan jika tidak, maka mereka tak akan dapat bangkit kembali. Selain itu, sang kultivator harus mati dengan menahan banyak sekali dendam, sehingga dengan cara itu jiwa mereka tak akan bereinkarnasi setelah kematian dan tetap dalam keadaan mayat mereka, yang mana pada hasil akhirnya mereka hanya akan menjadi seorang monster. Lantas Han Li bergumam bahwa kotak ini harus berisi esensi miliknya, dan karena ada banyak hal yang belum aku ketahui, diriku pun membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, lebih baik aku tidak menonjolkan diri dan biarkan 3 sekte yang mengurus hal ini. Han Li berkata pada rubah awan salju,
jika kau sangat beruntung karena tak terluka sedikit pun. Dirimu juga sangat luar biasa karena bertahan hingga saat ini dengan setan mayat. Tetapi betapa terkejutnya Hanli karena tiba-tiba saja rubah awan salju itu mengeluarkan serangannya. Namun untungnya Hanli telah memakai armor Six Paths milik Wen Tianren sebelumnya. Hanli pun merasa bahwa ada yang salah dengan rubah awan salju tersebut. Hanli bertanya, siapakah kau sebenarnya? Hanli juga berpikir jika diriku membutuhkan penghalang dari tongkat Giok Ruyi. Tetapi mengapa serigala ini tak mematuhi perintah yang kukatakan? Tiba-tiba saja terdengar jawaban dari sang rubah awan salju. Rubah itu menjawab, bukankah kita baru saja berbicara satu sama lain? Dan apakah kau sudah tak dapat mengenali diriku? Dari balik asap berwarna pink tersebut, keluarlah sang wanita misterius yang masih hidup. Yang ternyata rubah awan salju itu merubah dirinya menjadi wanita misterius tersebut. Hanli tentu tak menyangka jika rubah itu justru bisa berubah menjadi wanita misterius. Hanli bilang secara logis untuk merubah diri menjadi seorang manusia, maka setidaknya setan mayat itu harus menjadi binatang spiritual tingkat 8. Tetapi rubah awan salju yang ternyata penjelmaan dari setan mayat ini baru berada di level tingkat ke-7. Jadi pasti ada sesuatu yang tidak beres yang mungkin tak terlihat. Hanli menegaskan bahwa aku tak peduli jika hanya satu di antara kita yang akan bertahan hidup. Sehingga Hanli segera mengeluarkan kekuatan bambu guntur surgawi miliknya. Tak hanya itu saja, Hanli juga menggunakan lonceng spiritual untuk menghadapi setan mayat itu. Hanli tahu jika setan mayat ini lebih lemah 30% dari binatang spiritual tingkat 7 biasa. Jadi, apakah setan mayat dapat melemah karena terluka? Tak mau pikir panjang, Hanli langsung menghempaskan serangan bambu guntur ke arahnya. Dan ia sangat terkejut karena hanya dengan satu serangan saja setan mayat itu telah mati. Hanli bertanya-tanya apakah setan mayat ini benar-benar mati hanya dengan satu kali serangan. Dirinya juga dikejutkan dengan formasi penghalang merah yang tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Bahkan ternyata setan mayat itu masih tetap hidup. Hanli berkata jika teknik ilusi itu hampir berhasil mengelabuiku, sehingga aku harus membunuhnya dengan cepat sekaligus. Lalu Hanli pun mengeluarkan serangga emas untuk menghabisi setan mayat. Serigala miliknya secara tak terduga juga ikut menyerang setan mayat, yang hal tersebut ternyata dapat mengambil alih tubuh dari sang setan mayat itu. Dan kini setan mayat bahkan sampai berteriak kesakitan. Hanli sungguh tak menyangka jika serigala mau melindunginya dari setan mayat. Tapi dirinya bingung mengapa serigala tersebut dapat melakukan tindakan tanpa perintah darinya. Sang serigala yang telah berubah menjadi rubah awan salju pun berkata, jika aku baru mengambil alih tubuh ini, jadi wajar saja diriku membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengannya. Hanli bertanya, apakah kau seekor serigala wanita? Pertanyaan Hanli membuat sang rubah kesal karena dianggap sebagai serigala wanita. Hanli pun bilang, siapapun dirimu, aku ingin tahu lebih banyak tentang asal-usulmu. Hal itu dikarenakan diriku tak pernah sedikit pun mendengar jika hewan spiritual dapat memiliki tubuh. Rubah itu menjelaskan, jika diriku berasal dari harta kuno yang sedang kau pegang saat ini. Rubah itu juga mengatakan, fakta bahwa kau tak pernah melihat hewan peliharaan spiritual yang memiliki tubuh, membuktikan betapa sedikitnya pengetahuan yang kau miliki. Hanli membalas, jadi karena kau telah mengambil alih tubuh rubah itu, tongkat Giok Ruyi ini pasti sudah tak berguna lagi sekarang. Namun ketika Hanli ingin menghancurkannya, rubah tersebut langsung melarangnya. Rubah itu memberitahu bahwa saat kau menghancurkan Giok Ruyi itu, diriku mungkin akan hilang ke udara. Lagi pula, sebagai hewan peliharaan spiritual, aku tetap terikat dengan benda tersebut. Kemudian, rubah itu kini berubah menjadi seorang wanita yang cantik.
Dia juga berkata pada Hanli jika kau bisa memanggilku dengan sebutan Silver Moon. Lalu tentang asal-usulku sebenarnya aku ingin sekali memberitahumu, tapi sayangnya diriku sama sekali tidak mengingatnya. Silver Moon menjelaskan bahwa ketika jiwa binatang spiritual menjadi hewan peliharaan spiritual, dirinya akan kehilangan keinginan sendiri dan hanya akan mengikuti perintah tuannya. Tetapi untuk alasan tertentu diriku masih memiliki sejumlah ingatan, sehingga aku memiliki sedikit otonomi. Aku juga adalah salah satu serigala Silver Moon, jadi diriku mengambil nama tersebut untuk panggilanku sekarang. Tapi aku tak dapat mengingat sebutan apa untuk diriku yang dulu. Hanli menjawab tak ada catatan yang pernah kulihat menyebutkan makhluk seperti itu. Silver Moon memberitahu jika aku mengingat hal itu dari apa yang tersisa dalam ingatanku, sehingga mungkin saja diriku sudah salah mengingatnya. Hanli bertanya jika orang-orang mengetahui binatang spiritual bisa memiliki tubuh seseorang, bukankah itu akan menyebabkan kegagalan di bagian antara para kultivator? Silver Moon menegaskan, apakah kau pikir aku bisa mengendalikan seseorang? Silver Moon bilang intinya teknik yang aku gunakan tidak dapat mengambil alih tubuh, karena itu adalah kemampuan dari segala Silver Moon yang memakan jiwa. Kami juga menggunakan bentuk spiritual untuk menyerang roh dan jiwa milik orang lain. Jadi jika jiwa target kami lebih kuat daripada jiwa kami sendiri, maka hal tersebut dapat membunuh kami. Tapi kau tak perlu khawatir, karena aku tak akan pernah menggunakan teknik itu kepadamu. Dan faktanya diriku tak akan berhasil jika bukan karena rubah awan salju. Sebab jenis kami adalah anugerah alami bagi rubah awan salju itu. Bahkan tubuh rubah awan salju tersebut sudah sejak lama diambil alih oleh setan mayat. Sehingga bisa dibilang jika diriku sangatlah beruntung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.